Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, melawan 3 bandit pembobol toko kelontong di bedil polisi. Breaking news. Bareskrim Polri berhasil ungkap kasus pidana online dan TPPO jaringan internasional. Ini dia peran pelaku kasus pidana online scam dan TPPO yang diamankan tim Ditipid Siber. Disinyalir masuk narkotika sabu 10 kg, Kampung Boncos diacak-acak polisi, dan yang terakhir, terungkap kasus tipu gelap motor hingga dikirim ke 5 negara, Indonesia rugi ratusan miliar rupiah. 3 pelaku kejahatan jalanan spesialis bongkar toko kelontongan dan kios beras tersungkur ditembak tim reserse mobile, Resmob, usai ditangkap di sekitar gerbang tol Cikande, Kabupaten Serang. Ketiga pelaku diringkus usai membobol kios beras di Kampung Gorda, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dari ketiga pelaku diamankan 1 unit kendaraan Suzuki Carry B9396 FAX mengangkut 4,2 ton beras hasil kejahatan. Ketiga pelaku yang diamankan yaitu Edi Subardi, 45, dan Musanib, 26, keduanya warga Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang Selatan, serta Sarmidin Lubis, 44, warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan penangkapan 3 pelaku spesialis pencurian di toko kelontongan dan kios beras berawal dari kecurigaan tim Resmob yang dipimpin Katim Bribka Sutrisno saat melakukan patroli rutin pada Minggu 30 Juni sekitar pukul 3.40. Tepat berada di gerbang tol Cikande, mobil pelaku langsung diberhentikan, terang Kapolres kepada Poskota di Mapolres Serang, Selasa 16 Juli 2024. Pada saat kendaraan dihentikan, ketiga pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil diringkus. Tim Resmob kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan gunting raja dalam mobilnya. Karena dicurigai sebagai pelaku kejahatan, ketiganya kemudian diamankan ke Mapolres Serang. Dalam pemeriksaan juga diakui, ketiga pelaku sudah melakukan aksi kejahatan sekitar 20 TKP di wilayah Kabupaten Serang, Tangerang Raya serta Kota Cilegon. Sasaran aksi kejahatan yaitu toko kelontongan serta kios beras. Tim Direktorat Tindak Pidana Siber, Ditipid Siber, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pidana online scam dan tindak pidana penjualan orang, TPPO, jaringan internasional dengan menangkap 3 orang, salah satunya warga negara asing, WNA. Direktur Tindak Pidana Siber, Dirtipid Siber, Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan tim Subdit 2 Ditipid Siber berhasil mengamankan 3 orang pelaku ditangkap di negara Dubai, Uni Emirat Arab Timur Tengah. Ketiga pelaku berhasil kita tangkap ada ZSWNA Cina, dan 2 pelaku lagi warga negara Indonesia H dan M, ujar Himawan didampingi Karopenmas Polri, Brigjen Trunoyudo di Bareskrim Polri, Selasa 16 Juli 2024. Menurut Himawan ketiga pelaku berhasil ditangkap di negara Dubai dengan bantuan Interpol Indonesia. Dari laporan Konsulat Jenderal, Konjen, ada tenaga kerja Indonesia yang melarikan diri dari tempat kerjanya di Dubai, Timur Tengah. Terungkap kasus online scamming TPPO jaringan internasional ini berawal pada 31 Mei 2024. Konjen RI di Timur Tengah, ada WNI ditawari para pelaku untuk lowongan kerja ditempatkan di kantor bagian komputer dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Tapi ternyata WNI atau korban ini ternyata menjadi TPPO, ungkapnya. Hasil laporan dari data yang ada semenjak tahun 2022 SD 2024 total ada 189 laporan yang kemungkinan akan bertambah lagi. Lalu ada total 823 korban yang menjadi TPPO dengan taksiran kerugian mencapai 59 miliar rupiah, paparnya. Direktur Tindak Pidana Siber, Dirtipid Siber, Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan tim Subdit 2 Ditipid Siber berhasil mengamankan 3 orang pelaku kasus pidana online scam dan tindak pidana penjualan orang, TPPO, jaringan internasional dengan menangkap 3 orang, salah satunya warga negara asing, WNA. Para pelaku ini, lanjut Himawan, melakukan briefing untuk mencari korban WNI dengan cara memblasting ke media sosial modus buka lowongan kerja di Dubai. Dalam menangkap lain kita telah meminta red notice bagi keempat pelaku kepada tim NCB Interpol Indonesia dari Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, masih DPO, tuturnya. Peran dari pelaku WNA yakni ZS ini sebagai pimpinan dari kejahatan online skimming dengan merekrut operator.
Untuk pelaku H berperan sebagai operator di Dubai, dan M sebagai TPPO bagian menyalurkan tenaga kerja WNI ke Dubai secara ilegal, tukasnya. Dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang, TPPO, dari hasil kejahatan para pelaku, lanjut Himawan bakal melakukan tracing aset-aset para pelaku yang ada di Dubai. Untuk hal kasus TPPO penyitaannya penyidik kerjasama dengan pihak Interpol dalam proses pengamanan aset. ZS membangun operator perekrutan tenaga kerja ada di beberapa negara Thailand, India, Cina dengan nilai mencapai 1 triliun rupiah 500 miliar, tutupnya. Saat ini aktivitas online cukup tinggi dari tahun ke tahun. Yang terpenting paham penggunaan aktivitas dengan edukasi yang baik. Sehingga kita imbau tetap waspada terhadap modus operasi menawarkan keuntungan besar dan iming-iming lowongan kerja mudah, gampang, tidak sulit dan iming-iming gaji besar juga dicek lagi website yang ada jangan mudah terpercaya juga jangan mudah mengklik atau disebarluaskan. Sarang narkoba Kampung Boncos di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, digerebek polisi, Rabu 17 Juli 2024. Puluhan orang berikut barang bukti sabu diamankan. Penggerebekan dilakukan pada siang hari. Puluhan personil kepolisian beserta anjing pelacak dikerahkan. Petugas mulai masuk ke Kampung Boncos dan langsung menyergap kamar yang dijadikan tempat untuk memakai narkotika sabu. Tampak beberapa orang yang sedang asik menghisap sabu ditangkap. Para pemakai dan pengedar itu kemudian dikumpulkan di lapangan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi menerangkan, penggerebekan ini berawal dari adanya penangkapan dua orang berinisial IS dan SH di salah satu parkiran hotel kawasan Palmerah. Diamankan narkotika jenis sabu seberat 10,00 gram atau 10 kg, kata Syahdudi kepada wartawan. Syahdudi menerangkan, hasil pemeriksaan kedua pria yang ditangkap itu, bahwa 2 kg narkotika jenis sabu itu rencananya akan dilempar ke Kampung Boncos. Sabu seberat 2 kg sabu ini rencananya akan diedarkan di wilayah Kampung Boncos, ungkapnya. Sementara, 8 kg sabu sisanya rencananya disimpah kedua pelaku untuk stok bulan depan. Di penggerebekan ini, sebanyak 46 orang diduga terdiri dari pengedar dan pemakai ditangkap. Dari hasil tes urin, 42 orang dinyatakan positif narkotika sabu digelandang ke kantor polisi. Anggota Direktorat Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana fidusia, atau penipuan, atau penadah kendaraan bermotor jaringan internasional. 7 orang tersangka telah berhasil ditangkap. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Jokowi menyerukan negara ASEAN siap menghadapi tantangan terkait pemberantasan kejahatan internasional atau transnasional crime keamanan serius. Termasuk Bapak Kapolri juga gencarkan pemerintah dan jajarannya untuk bersama selaku upaya mengungkap transnasional sebagai musuh bersama demi stabilitas ekonomi bagi bangsa dan negara, ujar Juhandani didamping Karo Pengmas Brigjen Trunoyudo serta beberapa mitra stakeholder lain yaitu Bea Cukai Tanjung Priok dan Divhubinter kepada wartawan di lapangan rumput Aslok Polri, Jakarta Timur, Kamis 18 Juli 2024 siang. Terungkap kasus ini berawal menurut Juhandan mengatakan berkat kolaborasi dengan beberapa pihak termasuk Direktur Regiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri kasus fidusia ini berhasil terungkap. Untuk kendaraan bermotor roda 2 dari kejahatan ini yang telah kita amankan ada sebanyak 675 unit. Tinggi, Pati, Bintang 1 jebolan Akpol 1991 ini menambahkan adapun dampak kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para pelaku jaringan internasional untuk Indonesia sendiri mencapai 876 miliar rupiah.